Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu guys. Mudah-mudahan kita semua, khususnya sahabat yang Samawa dan keluarga kami, keluarga kita semua, orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dan kemudahan rezeki yang barokah dan cukup, diberi kemudahan dalam urusan kebaikan dan takwa. Mudah-mudahan bisa hidup secara istiqomah dalam keadaan taat dan ibadah, dan jika tiba ajalnya nanti, mudah-mudahan kita dalam akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Oke, sahabat cantik semua, seperti biasa kita sebagai umat muslim yang tidak pernah berhenti dikaruniai nikmat oleh Allah, sangat-sangat wajib dan sangat tidak lumrah jika kita tidak mau bersyukur. Untuk itu mari kita mensyukuri karena nikmat Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita usahakan keluar dari lisan kita tanamkan dalam hati kita bahwa karunia Allah pada kita luar biasa yang tidak terhitung jumlahnya. Jangan hanya karena kita mungkin sakit atau kesulitan, entah ekonomi, entah yang lainnya, kita merasa bahwa Allah tidak menyayangi kita. Kita merasa bahwa nikmat Allah sudah berhenti pada kita. Ingatlah, semua orang hidup itu pasti mengalami cobaan dan ujian berbeda-beda. Jadi kita jangan sampai merasa bahwa kita paling didolimi atau kita paling tidak senang atau paling susah, karena masih banyak orang lain yang lebih susah dari kita. Masih banyak orang lain yang dicoba dengan ujian yang lebih berat daripada kita. Untuk itu mari kita senantiasa mensyukuri karena nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan berikan jalan keluar kepada kita, jalan keluar yang terbaik menurut Allah. Saat kita sakit segera diberi kesembuhan, saat kita mengalami kesulitan segera diberi kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan pada kita senantiasa bertambah dengan kita banyak bersyukur kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Allah Habibana wa maulana wa sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita belum pernah melihat wajah beliau, kita belum pernah bertemu dengan beliau, akan tetap sangat rindu kita kepada beliau. Ya Allah, mudah-mudahan dengan banyak bersolawat, dengan atas izin Allah, kita bisa dipertemukan dengan Rasulullah di dunia ini walaupun hanya dalam mimpi. Dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kita beri kemampuan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita pantas disebut sebagai umat Rasulullah, dan di akhirat nanti di yaumul qiyamah kita juga pantas mendapat syafaat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Oke, sahabat Jontri Samawa, pada kesempatan kali ini, sebelum pada tema utama yaitu resep ramadhan alami, kami ingin bercerita sedikit. Wajarlah kita dulu sering mengalami yang namanya batu ginjal, juga sering curhat kepada orang-orang yang senasib dan sependeritaan. Itu banyak sekali. Ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang harus operasi, ada yang harus ESWL, atau ada yang harus laser dan sebagainya. Ada yang juga tidak melakukan tindakan medis, cukup melakukan obat resep jalan, resep alami dan lain sebagainya bisa hancur. Itu kita rangkum dari ratusan orang yang kita ajak sharing, kita bertemu, kita ambil orang-orang yang berhasil, lalu kita catat, kita ingat apa saja yang mereka lakukan untuk berhasil, khususnya yang tidak melakukan tindakan medis secara operasi, ESL atau laser. Ini mohon diketahui, sebenarnya yang pertama adalah batu di saluran kencing itu namanya tergantung pada letaknya.
Kalau di ginjal ya batu ginjal, kalau di ureter batu ureter, kalau kantong kemih ya batu kantong kemih. Kemudian wujud batu itu juga bermacam-macam. Yang kami ketahui terjadinya batu diawali karena adanya endapan. Endapan itu pertamanya adalah di ginjal. Karena apa? Makanan kita, minuman kita tuh nanti disaring melalui metabolisme tubuh, terutamanya di ginjal. Itu biasanya pasti ada ampas atau ada keruan-keruan dari hasil metabolisme tersebut. Nah, itu ada yang langsung luruh dan masuk ke bersama dengan air kencing dan keluar melalui buang air kecil. Ada juga yang mengendap di saluran ureter atau di rongga-rongga ginjal. Kalau itu tidak segera terbuang atau keluar, itu biasanya akan mengendap jadi kerak atau nanti berubah lagi menjadi pasir, butiran-butiran pasir. Itu biasanya bening, warnanya kecoklatan atau keputihan. Setelah itu kalau tidak segera dikeluarkan atau diluruhkan, nanti akan membentuk seperti kristal, seperti kerikil. Warnanya bisa keputihan bening, kemerahan, coklat. Setelah itu kalau tidak segera diluruhkan lagi, kalau terlambat lagi, akan membentuk batu kristal agak ukuran besar. Setelah itu kalau tidak lagi akan menumbuh menjadi seperti tanduk rusa. Jadi batu utama ada cabang-cabangnya yang memenuhi rongga-rongga ginjal. Itu disebut batu tanduk rusa. Dan kalau lama-kelamaan tidak segera diatasi, itu akan menjadi keras, bisa wujud batu kalsium yang bentuknya seperti gigi atau tulang, atau warnanya bahkan ada yang hitam. Dan itu menancap di ginjal. Kalau sudah, itu biasanya ukurannya di atas 1 cm. Itu sangat sulit untuk diluruhkan atau dihancurkan hanya dengan minum obat, ramuan atau terapi. Untuk yang ukurannya di atas 1 cm dan sudah memiliki efek terhadap ginjal, mungkin pembengkakan yang luar biasa, itu kami sarankan untuk mengambil tindakan medis, entah operasi, laser atau SWL sesuai dengan saran dokter yang Anda konsultasikan atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ya, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan resep ramuan alami yang insya Allah masih menjadikan pilihan ikhtiar untuk yang ukuran batunya di bawah 0,2 cm. Nah, bagaimana yang ukuran 0,2 sampai 1 cm? Itu kalau di kami, mohon maaf, harus melakukan sharing kesehatan. Itu menangani penyakit baik batu ginjal, kolesterol, hipertensi, stroke, diabetes, jantung, infeksi saluran kencing, asma, kanker, tumor, dan lain sebagainya dengan metode lengkap dan khusus. Apa saja? Yang pertama adalah tentunya tidak hanya tergantung pada satu aspek. Ada obat yang harus dibeli di apotek. Jadi bukan di kami belinya, tapi di apotek. Kami hanya menyampaikan nama obatnya. Kemudian resep ramuan alami untuk menangani penyakit tersebut. Kemudian gerakan-gerakan khusus, aktivitas khusus yang dilakukan untuk membantu proses penyembuhan. Kemudian melakukan pijat refleksi mandiri. Jadi kami nanti akan gambarkan, kirimkan gambar bagian-bagian mana yang harus dipijat, berapa lama harus dipijat, bagaimana cara memijatnya. Itu silakan Anda lakukan sendiri atau oleh keluarga Anda, istri, pasangan, atau saudara Anda. Setelah itu kami juga memberikan saran-saran khusus, kemudian khususnya agar penyakit yang Anda derita tidak semakin parah dan saat sembuh tidak kambuh lagi. Itu metode yang kami lakukan. Ingat, kami tidak pernah menjual produk kesehatan apapun, entah obat, entah resep, entah ramuan herbal atau alat. Jadi kalau ada di luar sana yang mengatasnamakan kami yang bersama awal katanya menjual produk atau menjual obat atau menjual ramuan, mohon maaf, itu Anda salah. Jika Anda teruskan berarti berubah menjadi fitnah, dan Anda tahu sendiri apa akibatnya jika memfitnah. Kami ridho Anda fitnah, tidak masalah. Kami doakan mudah-mudahan yang memfitnah kami senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki, dan tentunya hidayah. Karena kalau Anda muslim, Anda saudara kami. Kalau Anda non muslim, Anda saudara sebangsa dan setanah air dari kami. Oke,
resep yang kami sampaikan saat ini adalah resep herbal untuk membantu meluruhkan batu ginjal dengan ukuran 0,2 cm ke bawah yang disertai dengan demam atau gejala-gejala dari infeksi saluran kencing. Karena hampir 90% ke atas orang yang mengalami batu ginjal itu akan mengalami yang namanya infeksi saluran kencing. Entah gejalanya terjadi demam atau nyeri saat buang air kecil, atau buang air kecil gak bisa tuntas, tersendat, tersumbat, rasa panas di area vital, air kencingnya berbau, keruh, berbusa, dan lain sebagainya. Jadi ini resep ini sekaligus membantu meluruhkan batu ginjal dan juga mengobati atau mencegah terjadinya infeksi saluran kencing. Apa saja guys yang perlu dipersiapkan? Tolong dicatat. Jika dirasa perlu, boleh diingat, boleh Anda lupakan jika dianggap tidak perlu. Mungkin tolong Anda perhatikan, jika Anda tidak butuh, mungkin ada keluarga Anda yang membutuhkan, kenalan Anda, saudara Anda, tetangga Anda. Jadi video ini bisa Anda share, bisa Anda buat status. Kalau memang Anda suka, yang belum subscribe bisa Anda subscribe, like, dan Anda bagikan. Bahannya yang pertama adalah 2 gram daun insulin kering. Saya ulangi lagi, 2 gram daun insulin kering. Kemudian 4 gram daun keji beling kering. 4 gram daun keji beling kering. Kemudian 4 gram daun sendok kering. Saya ulang lagi, 4 gram daun sendok kering. Kemudian yang keempat adalah 300 ml air mineral yang sudah dicampur dengan zam-zam. Yang terakhir, yang kelima adalah 4 gram meniran kering. 4 gram meniran kering. Ya, saya ulang. 2 gram daun insulin kering, 4 gram daun keji beling kering. Kemudian 4 gram daun sendok kering, 300 ml air mineral cara zam-zam, 4 gram meniran kering. Caranya gimana guys? Yaitu semua bahan tadi, daun insulin, daun keji beling, kemudian daun sendok, meniran, itu Anda masukkan ke 400 ml air dan direbus. Nyalakan kompornya, ceklek, Anda tutup hingga mendidih. Setelah mendidih dibuka, tutup lagi hingga tersisa 100 ml atau sepertiga dari air semula. Setelah itu ingat, matikan kompor, ceklek, biar aman dan tidak boros energi. Ingat, setelah dimatikan kompor, diamkan selama 10, 15 atau 20 menit. Setelah itu saring, airnya ditaruh di gelas atau cangkir, ampasnya dibuang di tempat sampah. Ya, kadang-kadang kita males, saring taruh di dekat kompor, itu juga kurang baik. Karena apa? Itu masih basah, bisa mengundang lalat, nanti dihinggapi kuman, bakteri, sebagai awal mula dari terjadinya penyakit. Jadi langsung buang di tempat sampah guys. Ya, ini diminum dalam keadaan hangat lebih bagus. Resep takaran yang kami sampaikan ini adalah untuk 1 kali minum, sedangkan dosis untuk 1 hari adalah 3 kali minum setelah makan. Ingat, jika kita waktu minum ramuan juga minum obat apotek, kasih jeda 1 jam. 1 jam minimal habis minum obat apotek baru minum ramuan ini. Ingat, kita hanya bisa berikhtiar dan berencana dan berusaha, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sharing kesehatan kepada kami, mohon maaf, kami tidak pernah menjanjikan keberhasilan. Kami hanya berikhtiar bersama-sama dengan Anda, serta dengan doa. Tetapnya menyebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di kami sangat-sangat menyarankan sebelum minum ramuan kita berdoa, membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca sholawat 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kemudian baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru diminum ramuannya. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meridhoi apa yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan menjadi perantara Allah segera menyembuhkan penyakit yang kita alami. Amin Allahumma amin. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat, dan terima kasih kepada semua pihak, khususnya sahabat Yontir Samawa yang senantiasa mensupport kami, mendukung kami, mendoakan kami. Mudah-mudahan niat kami untuk menyampaikan 1001 resep bisa tercapai, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan. Mudah-mudahan itu menjadikan kami menjadi lebih baik untuk kedepannya. Salam persaudaraan, salam persatuan Indonesia, salam setia, satu cinta, satu hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.